Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masih semangat nggak? Masih. Siang sekarang. Masih, Pak. Bapak hari ini mau menyampaikan materi tentang bahaya narkoba bagi remaja sekolah, supaya kalian dapat mengetahui pentingnya kita tahu seberapa bahaya narkoba itu bagi kehidupan jika kita terjerumus ke dalamnya. Nanti diharapkan kalian dapat sedikit tahu dan mengerti tentang apa itu bahayanya narkoba bagi kesehatan, lingkungan sosial, dan bagi diri kita sendiri. Kita mau langsung aja ke materi atau kita mau ice breaking dulu? Menambah semangat Materi aja, Pak. hari ini. Materi. Udah semangat, Pak. Materi, Pak. Materi. Udah semangat, Pak. Semangat yang kalian bahas narkoba? Begitu dong, Pak. Materi aja, Pak. Ada Materi, di Pak. sini Materi, ya. Pak. Nanti ice breakingnya nanti ya. Ya. Tolong ya, tolong. Ayo semangat kawan-kawan. Sudah, habis suci sudah. Berikin aja, Pak. Polos ya, pengaruh topel pada masa dewasa. Bahaya penggunaan narkoba terhadap tompel. Narkoba jenis tompel. Ya, langsung aja kita bahas ya. Bahaya narkoba. Bisa menumpet tompel. Pada tahu belum narkoba itu apa? Belum. Narkoba itu adalah terdiri dari tiga jenis: narkotika, psikotropa, dan narkotik. Kalau menurut Undang-Undang Negara kita tahun 2009 nomor 35, narkoba itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun kimia yang dapat menimbulkan efek kecanduan, dapat merusak dan menyebabkan penurunan perubahan berupa kesadaran maupun perubahan fisik.
tubuh kita yang dapat menimbulkan ketergantungan atau yang disebut candu. Setidaknya kan di negara kita ini 4 juta penduduk yang sudah terjangkit narkoba. Kalau adalah kita jenis ke narkoba ya, narkotika itu dia berupa menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Kalau psikotika itu lebih ke perubahan mental atau dapat mengganggu perilaku kita. Kalau zat aktif itu yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asalnya. Asalnya ada yang alami, ada sintetis, ada yang semi sintetis. Kalau yang alami itu kan langsung dari alam. Contohnya berupa ganja, opium. Opium itu kan berupa bunga dia. Ini mentahnya. Kalau daun koka itu dan yang lain-lainnya. Kalau yang alami, kalau yang sintetis melalui proses isolasi dan ekstraksi yang berupa morfin, heroin pasti sudah pada tahu kan? Heroin bentuk pil ya. Kalau sintetis itu diproduksi secara sintetis atau secara kimia, secara buatan. Kalau semi sintetis tadi kan setengah buatan, setengah alami. Kalau yang ini pun buatan dari kimia sendiri. Yang berupa amfetamin, methidistrafetamin. Nah, berdasarkan efek yang ditimbulkan ada tiga efek yang dapat ditimbulkan oleh narkoba itu. Yang pertama downer depression. Downer itu yang dapat mengurangi efektivitas atau membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadarkan diri. Yang jelas dia dapat menurunkan kegunaan tubuh kita. Dan yang selanjutnya stimulus upper yang berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kinerja tubuh kita yang dapat menimbulkan rasa semangat dan segar secara berlebihan ketika kita menggunakan narkoba itu. Kalau yang ketiga itu halusinogen yang dapat menimbulkan efek halusinasi ketika kita menggunakan narkoba itu, yang dapat merubah perasaan atau pikiran kita ketika sedang berhalusinasi. Kita lanjut ke golongan narkotika. Golongan satu itu tidak digunakan untuk pengobatan, yang mempunyai efek ketergantungan sangat tinggi. Contohnya heroin atau putau, ganja, kokain, opium atau opium masak, dan lain-lain. Ini contohnya. Visualnya. Yang pertama kan dibakar, disunting. Prosesnya seperti contoh gambar ini kan. Dibakar dulu, disuntik, bakar,
Kalau golongan kedua, narkotika golongan kedua itu bisa digunakan untuk pengobatan, tapi menimbulkan efek ketergantungan seperti morfin, fentanyl, dan lain-lain. Kalau yang golongan ketiga digunakan juga untuk kesehatan atau di bidang medis, tapi efek ketergantungnya lebih kecil, tidak seperti ganja atau yang lain tadi kan. Jadi Pak, Prosesnya gila ya. Nah, golongan psikotropika terbagi beberapa golongan lagi. Yang golongan pertamanya yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat, plus 3, plus 4. Nah, tidak bisa digunakan untuk obat ya. Yang golongan pertama itu berupa pil-pil ekstasi, sondelik, ketamida, dan lain-lainnya. Kalau yang golongan kedua itu efek ketergantungannya plus 3 digunakan untuk pengobatan, amfetamin. Pil X Itu pil X itu termasuk jenisnya lah itu. Golongan ketiga itu golongan dengan ketergantungan sedang. Contohnya diazepam. Kalau yang keempat ketergantungan ringan, diazepam, phenobarbital. Kalau zat adiktif, contohnya ini beberapa contoh zat adiktif ya, yang termasuk dalam bahaya narkoba. Inhaler. Kalian tahu inhaler? Cat tinder. Nah, biasanya itu terdapat pada lem atau tinder itu. Alkohol atau minuman yang mengandung etanol. Rokok, obat penenang, dan zat-zat yang menimbulkan halusinasi. Kenapa narkoba itu bisa disalahgunakan? Ada yang tahu nggak selain yang ini? Narkoba itu bisa disalahgunakan, banyak faktor dan banyak yang mempengaruhinya. Yang pertama itu faktor rasa ingin tahu. Yang kedua kompensasi. Kompensasi adalah bisa dibilang itu ada masalah pada seseorang tersebut sehingga dia mengompensasi untuk menenangkan dirinya dan bisa dibilang keluar dari masalah tersebut, dia memilih untuk menenangkan diri dengan konsumsi narkoba. Yang selanjutnya jangan tidur. Lanjutnya disalahgunakan karena ingin coba-coba kan, atau pengendalian diri kita yang tidak kuat, sehingga kita terjerumus ke dalam narkoba. Bahaya narkoba ini ya, yang perlu kita ketahui, bahaya narkoba bagi kesehatan dan bagi psikologi sosial kita. Bagi kesehatan, bahaya narkoba itu dapat merusak organ-organ tubuh, mulai dari otak, paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan lain-lainnya. Dapat juga kalau kita mengonsumsi narkoba itu dapat juga terjangkit virus HIV, AIDS,
Itu kalau kita sudah terjangkit berbahaya karena penawarnya sekarang belum ada. Dan bahaya narkoba bagi kesehatan dapat menimbulkan overdosis. Kalau kita sudah overdosis menggunakan narkoba, jatuhnya mati. Oh no. Itulah beberapa bahaya narkoba bagi kesehatan kita. Kalau bahayanya narkoba bagi dari segi psikologi sosial itu yang pertama dapat menimbulkan kriminalitas. Orang yang sudah mengonsumsi narkoba pasti dia pikirannya kacau, kan? Rumah dia lagi berhalusinasi, itu dapat menyebabkan banyak masalah. Contohnya kriminalitas, dapat juga menyebabkan kasus kejahatan seksual. Ya kan orang mengonsumsi narkoba sudah tidak sadar lagi. Jadi dapat banyak terjadi masalah kalau lagi mengonsumsi narkoba. Tindak kekerasan, terus juga masalah keuangan, disharmoni keluarga. Perlu kita ketahui ya, anak-anak, mengonsumsi narkoba itu ini bahayanya kalau kita sudah mengonsumsi narkoba. Kalau kalian sudah menjadi pemilik, apalagi golongan 1, itu penjaranya minimal 10 tahun, dendanya 500 juta. Belum lagi yang memproduksi, tapi lama dan lebih mahal lagi. Atau yang membawa, mengirim, atau kita sebut kurirnya lah. Dan yang menawarkan atau yang menjual. Misalnya kalian ini pemakai narkoba, terus kalian menawar-nawarkan ke kawan kalian, itu kalian juga kena pasalnya. Apalagi golongan 1 kan. Golongan 1, golongan 2. Kalau yang golongan 2 itu, kalau yang pemilik 7 tahun, maksimal denda 250. Kalau yang golongan 3, 5 tahun penjara, denda 100 juta. Kalau yang memproduksi, yang golongan 1, pidana mati, denda 1 miliar. Biasanya yang memproduksi itu yang contoh yang kebun ganja, ya kan? Atau yang memproduksi sabu-sabu. Kalau yang golongan 2, 15 juta, dendanya 200 juta. Golongan 3, 7 tahun penjara. Dendanya 200 jutaan. Kalau yang mengirim atau membawa, ketangkap atau membawa narkoba, kalau golongan 1, maksimal penjaranya maksimal 15 tahun, dendanya 750 juta. Kalau yang golongan 2 10 tahun, golongan 3 yang 7 tahun. Nah, kalau yang menawarkan untuk dijual, itu bisa kena penjara. Kalau yang golongan 1 15 tahun, golongan 2 10 tahun, dan golongan 3 7 tahun. Kalau yang memberikan narkotika kepada orang lain, itu penjaranya 4 tahun. Yang golongan 1 ya. Kalau yang golongan 2 tahun. Kalau yang golongan 3 1 tahun.
Cara ini ya, anak-anak. Contoh cara orang menggunakan ganja. Yang penting kan kita tahu, kita mengetahui bagaimana orang itu melakukannya. Itu ganja itu bisa dibuluk, jadi rokok, dihisap, atau juga dicampur makanan. Bisa. Itu dijadikan teh. Yang jelasnya itu ganja itu mirip-mirip lah kayak daun singkong kan. Jadi daun Cubai. ini dikeringkan. Kalau sudah kering bisa dibuat rokok, bisa jadi teh. gue jangan tidur. Begitulah pengaplikasian penggunaannya. Nah, dampak dari pemakaian ganja itu Sering makan. kalau yang positifnya merasa tenang kan. Kalau habis mengonsumsi ganja itu dampak positifnya orang tersebut menjadi tenang atau timbulnya perasaan tenang. Nafsu Ya, makan. selanjutnya dapat menambah nafsu makan. Itu dampak positifnya. Kalau efek atau dampak negatifnya, orang tersebut sesudah mengonsumsi ganja, orang tersebut bisa menjadi mudah panik, paranoid atau halusinasi tingkat tinggi ya, pendengaran, penglihatan, yang lain-lainnya dia halusinasi. Gejalanya kalau gejala putus zat kanabis atau gejala putus zat ganja, ansietas sudah tersinggung. Orang kalau sudah sering mengonsumsi ganja, dia akan mudah tersinggung. Tidurnya terganggu, sering mimpi buruk, ingat di malam hari, gangguan gastrointestinal, ya tremor. Ekstasi. Ini contoh-contoh barangnya ya. Ekstasi, pil-pil, Inex, kancing, hidron, butterfly, nektar. Berarti yang di Efek ekstasi itu yang pertama rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, bisa tidur, terus itu sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, terus jantung bertambah cepat. Lalu yang paling parahnya dampak efek dari ekstasi itu, kalau sudah semua ini terus pecah pembuluh darah, otak bisa sampai meninggal. Ada yang tahu ini? Ibon kan. Aja deh. Azel. Ada katanya yang memakai iPhone itu matanya merah. Ada dulu yang Katanya cair kan. lupis. Bicara lambat, bergumam tidak jelas. Betul. Orang mabuk. Efek lanjutan dari iPhone tadi, dari lem tadi, sesak nafas. Habis ngelem kan susah nafas dia, kurang asfiksia, kurang supply oksigen.
M itu baca dulu, mati mendadak. Sudah shipping death, mati mendadak akibat spesimen otot pernapasan. Kan ngelem bisa. Ya kan? Contoh ya kan, orang itu kan ngelem masukkan plastik. Lemnya dibuang plastik, bisa hembuskan. Ya kan apa sih kan tertutup plastik. Mana bisa diubah? Gondok. Kalau gondok aku bapak. Ya istilah yang dapat menyumbang atau mengakibatkan otot pernapasan itu cedera. Jadi itu sangat berbahaya. Modus makanan kucing. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri pengguna narkoba. Ini menarik nih. Ketahuan guys. Berarti Prestasi belajar yang tidak masuk sekolah. Yang tidak ada prestasi berarti tak ini. Prestasi belajar menurun. Pola tidur Berarti yang tidak masuk sekolah. Yang tidak sering tidak masuk sekolah itu boleh. Adit. Mengunci diri, suka menyendiri. Adit. Emosinya hadir. Mudah tersinggung. Tidak baik. Wah, cadel. Orang sekolah. Agak ini. Hubungannya kalian singgung ya kan, kalian kan ada uang sekolah, tapi siapa tahu uang sekolah yang dikasih orang tua ke kalian itu kan yang belikan. Jadi dia tidak bayar kan? Itu bisa jadi salah satu cirinya itu. Ingatkan apa tadi? Terus tuh kakak dan kepoyong orang yang kepoyongan. Adit. Cadel. Inilah contoh atau gambar heroin. Heroin bukan doi buatan. Berupa serbuk. Nah, ini bunga. Ini opium. Berupa bunga kan? Bentuknya kan bunga kan opium. Yang diketahnya dari bunga itu. Jadi kelompok bunga itu di bawahnya itu digores-gores. Terus diambil getahnya. Getahnya itulah opium itu. Ini kan getahnya kan. Habis dilukai, kayak kita melukai pohon kates lah. Pohon getah kan, warna putih. Kan jadi pengaplikasian ganja kan bisa orang jadikan rokok Cubi. atau campur bahan makanan, tapi Cak. kalau berdosis juga berbahaya. Ekstasi, contoh ekstasi, pil-pil. Mungkin kalian pernah Mirip paracetamol. Kenapa narkoba itu dilarang? Untuk kita ketahui ya, narkoba itu sangat dilarang. Kalau dalam agama, yang pastinya setiap agama itu melarang narkoba kan? Tidak ada narkoba yang memperbolehkan mengkonsumsi narkoba. Tentu dari pemerintah itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkoba, Nomor 22 Tahun 97 dan Nomor 2 Tahun 99. Tujuan hidup dan masa Here we go, Lal. dan merugikan Here we go. negara. Kenapa narkoba perlu kita hindari? Karena perlunya kita menghindari narkoba itu dikarenakan dapat merugikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba itu boleh dipakai?
Obat. Narkoba itu hanya boleh dipakai untuk keperluan medis atau untuk keperluan kepentingan ilmu pengetahuan atau laboratorium. Baiklah, sebagai yang terakhir, Bapak ingatkan pada PPP. kalian, PPP. marilah jauhi narkoba, kuatkan iman, Amin. lindungi masa depan kita. Jangan sampai kalian terjerumus dalam narkoba, karena itu sangat berbahaya untuk masa depan kalian sendiri. Sa atin ang lugar. Tekla. D4. Wah. Bodoh nih. Baiklah, Bapak ucapkan karena waktunya sudah habis, ucapkan terima kasih untuk hari ini. Habis. Nanti dimarahin Ibu Kopi. Tapi Enggak, Pak. Kopi nggak masuk. Kopi lagi. Pas. Awak lagi guys. es breaking aja. Ya, Sambil nunggu grup fisika kan. Oh, ini istirahat. Yang pertama nih, udah siap belum? Itu es breakingnya cuma salah. Bagi nama Bapak. Ada lagi istirahat. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Sayur apa yang dingin? Sayur apa yang dingin? Oh, Geng. Apa geng? Woi, Geng. yang tahu tunjuk tangan. itu si bayi baru lahir nangis. Gantian ya, Pak. Gantian, Pak. Pikirkan sudah logika. Sayur kol. Ada yang tahu nggak? Apa geng? Ada yang mau jawab? Sugeng, Pak. Belum, Pak. Belum. Sabar, Pak. Masa nggak ada yang tahu kan? Kembang. Gantian, Pak. Yang kedua, ikan apa yang bisa terbang? Kan engrosa. Yang mau jawab tunjuk tangan. Geng, jangan lo, geng. Ikan apa? Ikan terbang. Enggak ada. Lumba-lumba. Sabar, Pak. Apa? Lumba-lumba. Ikan cupang. Wah, jawab, Pak. Sabar, Pak. Kan lumba-lumba. Lumba-lumba. Jawab di taman. Enggak. Kalele, Pak. Kalele, Pak. Ah, Ngapain kalele, geng?
Lele apa? Lele lawan. Tidak, dikasih bayi baru lahir nangis guys. Ini jawabannya simpel ini. Bahkan sering kalian makan. Sering kami ketemu. Hewan apa yang dekat banget sama teman? Stephen, pun. Kalian tahu kita kan jawab itu. Kamu udah pernah makan ini? Apa hewannya? Iya anjing biasanya. Pasti di antara Gigi kalian kerbau. Boneng. Anak anjing. Nah, Hewan tompel itu bukan Pak Hewan. ada yang tahu nggak? Apa ya? Babi rusa. Waduh, dari tadi kok dia mati. Mati dan bodoh. Nggak ada yang mau jawab. Sabar Pak, sabar. Jangan dulu Pak. Sabar dulu Pak. Hewan apa yang dekat banget sama teman? Apa Pak? Ada tuh di jenis Kita baik aja jawabannya Bu. Barang. Dari. Ayam. Dewa. Oh. Ada yang mau jawab nggak? Udah bapak. Ayo bikin konser lagi ayo. Apa waktunya Pak? Bosnya SpongeBob. Bombol. Patrick. Patrick bulunya. Tahu kan? Dewa. Kita diam baru. Mama yang makan Pak. Lorasi takut sama Nyerah, satu lagi. Gol geng, bayi-bayi apa ini? Asik ke bayi lu, geng. Napo Pak, bayi baru lahir. Oh, itu lucu sih. apa lagi ya? Dari main FF tadi ya, tiap Tapi kok kalau hewan berikan lagi, Pak. Bapak ada video 2 menit nih. Bapak minta tolong kalian kertas selembar. Kalian pakai kertas selembar, terus kalian habis nonton video ini, terus kalian tulis apa yang kalian dapat dari video ini. Kan dua ya. Apa? Nama, Tulis dua nama. apa? Nama, kelas, kertas selembar aja. Terus itu kalian simpulkan akrab. Oh, akrab. Yang kalian peroleh setelah menonton video ini. Muna. Friend chicken itu Muna. Yang jauh ya. Lagi nama. Friend. Yaudah, akan keren. Apa tadi disuruh ngapain? Oh, satu blok. Disuruh ngapain? Cermati apa yang kamu dapat dalam video itu. Disuruh ngapain tadi nih? Sudah siap? Nanti kumpul. Pen kita dari berdua ya. Aku nggak kita tetap kamu. Berdua, Pak.
Ya, tak tidak kan? Oke, Bapak mulai ya videonya. Oh no. Bis. Itu beda kan? Sama kan? Sama ya? Beda kan? Wah, kan. Yang buat tidak mandi Chen. Yang buat tidak mandi Chen. Jumpen cengin. Iya, Wah, mantap ya. kebue. Kebue. Di bawah nasi. Parah. Tahu awas kan. Dua kali dengan kali juga boleh juga. Yang tahu nanti kamu kamu coba. Mata kamera. Mata kamera. Serius aku ketekan. Jadi kumpul ya. Bapak langsung aja mau selesaikan video. Untuk materi hari ini, karena jam pelajaran sudah selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.